Shalom saudara sekalian, mari kita persiapkan hati kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan di kesempatan yang berbahagia ini. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami akan membaca, kami akan merenungkan firman-Mu. Tuhan menolong kami. Berkati hamba-Mu, berkati semua umat-Mu yang mendengarkan. Dalam nama Yesus kami bermohon. Amin. Saudara yang kekasih, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Mazmur 16 ayatnya yang ke-11. Mazmur 16 ayatnya yang ke-11. Bunyi firman Tuhan demikian. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Sekali lagi, engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Demikian firman Tuhan, dan yang akan menjadi pokok perenungan kita pada hari ini saudara adalah mengetahui jalan kehidupan. Mengetahui jalan kehidupan. Jalan kehidupan kita di dunia ini selalu dibayang-bayangi oleh berbagai persoalan dan pergumulan kehidupan. Salah satunya adalah Badan Internasional yang membidangi anti narkoba di tanggal 26 Juni setiap tahun yang diperingati sebagai Hari Anti Narkoba Internasional yang digagas oleh United Nations Office on Drugs and Crime pada tanggal 26 Juni 1988. Salah satu pergumulan yang mereka hadapi adalah bagaimana mencegah peredaran narkoba itu dan bagaimana menyadarkan masyarakat akan bahaya narkoba itu sendiri. Sehingga di tahun ini melalui kantor wilayah Kementerian Agama, Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara telah mengimbau kepada semua pimpinan rumah ibadah agar memberikan khotbah yang isinya adalah mengajak warga gereja untuk bersama mencegah penyalahgunaan narkoba yang sangat merusak generasi sekarang dan akan datang. Banyak orang yang telah dirusak oleh narkoba itu sendiri. Itu sebabnya hari ini, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar untuk memiliki pemahaman yang benar sehingga kita dapat mengambil sikap yang tepat dan tegas dengan didasari oleh kesadaran yang tinggi akan bahaya narkotika itu, supaya generasi kita sekarang hidup bebas dari narkoba dan mereka dapat meniti masa depan dengan baik dan membangun kehidupan yang berkualitas di tengah-tengah pelayanan gereja, masyarakat, di mana setiap umat Tuhan berada. Karena itu berdasarkan firman Tuhan, maka kita akan belajar mengetahui jalan kehidupan yang benar itu. Yang pertama, mengetahui jalan kehidupan, firman Tuhan katakan bahwa di hadapanku ada sukacita berlimpah-limpah. Di hadapan Tuhan, bacaan kita tadi katakan, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Situasi dan kondisi dunia dipenuhi dengan berbagai fenomena dan problema kehidupan yang seringkali membuat sejumlah orang menempuh jalan dan cara yang menurut mereka akan membuat mereka dan akan mendatangkan sukacita dalam kehidupan mereka. Mencari sesuatu yang memuaskan keinginan daging yang pada akhirnya menjadikan diri mereka menjadi pecandu narkoba. Mereka lari kepada minuman keras, mereka menikmati itu di kehidupan mereka. Namun mereka juga tidak pernah menemukan yang namanya sukacita hidup yang sebenarnya. Karena sukacita hidup yang mereka dapatkan melalui semua itu, narkoba dan minuman keras itu hanya sesaat. Saudara yang kekasih,
Kehidupan orang yang saya sebutkan tadi, mereka punya kehidupan jasmani yang terganggu, bahkan terlebih kehidupan rohani mereka akan terlupakan karena telah digantikan oleh kesenangan sesaat. Mereka lupa dirilah dan mereka juga lupa Tuhan. Sangat miris bukan? Memprihatinkan dan sangat mendapat perhatian. Ya. Perlu mendapatkan perhatian semua pihak. Karena itu firman Tuhan memberitahukan jalan yang benar, jalan kehidupan yang dikehendakinya. Di hadapanku ada sukacita berlimpah-limpah. Firman ini memberikan petunjuk kepada kita bahwa ketika kita merindukan sukacita yang sejati, hanya ditemukan di dalam Tuhan. Bukan dengan mengkonsumsi obat terlarang yang sebenarnya bukan memberi solusi. Tetapi menambah masalah, yakni fisik menjadi lemah, dan kecanduan, kehidupan rohani menjadi kerdil, mental menurun sehingga berkarakter yang rusak. Itulah sebabnya setiap orang percaya harus mendisiplin diri dalam kehidupan keseharian, mencari dan melakukan kehendak Tuhan di sepanjang kehidupan yang Tuhan karuniakan. Saudara, jangan sia-siakan segala berkat Tuhan termasuk berkat sukacita. Jangan ada hal lain yang merampas sukacita saya dan saudara. Jangan lari atau mencari jalan lain, tetapi lari dan cari Tuhan. Di hadapannya saudara. Ketika kita dekat dengan Dia, ketika kita berserah kepadanya, ketika kita mencari Dia, kita mencari hadiratnya, kita menyembah Dia, kita memuliakan Dia, kita akan bersukacita. Dan sukacita itu saudara, tidak akan diambil dari kehidupan kita. Ketika kita pertahankan itu di dalam Tuhan. Ketika kita dekat dengan Dia, kita percayakan kehidupan kita seperti pemazmur berkata dalam Mazmur 62 ayat 9. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah segala isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Mazmur 55 ayat 17. Dia menyediakan jalan terbaik buat saya dan saudara ketika kita diperhadapkan kepada persoalan apapun di kehidupan ini. Jadi, ingat, mengetahui jalan kehidupan itu hanya kita temukan di hadapannya, karena di sana ada sukacita berlimpah-limpah. Yang kedua, firman Tuhan katakan kepada kita, engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Selain di hadapan Tuhan ada sukacita yang berlimpah-limpah. Di tangan kanan Tuhan ada nikmat senantiasa. Saudara, kita tahu bahwa tangan kanan adalah salah satu anggota tubuh kita. Dalam kehidupan keseharian, tangan kanan bisa diartikan orang yang dipercaya. Jika kita menjumpai dalam Alkitab kata tangan kanan, di sini Tuhan ingin menggambarkan tentang kekuasaannya dan pertolongannya kepada umatnya. Misalnya kita dapat baca dalam Mazmur 138 ayat 7. Jika aku berada dalam kesesakan, engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku engkau mengulurkan tanganmu, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Luar biasa bukan? Kondisi apa yang kita hadapi? Banyak orang ketika mereka sudah kehabisan akal, mereka sudah kehilangan akal sehatnya, mereka lari kepada narkoba. Itu sangat berbahaya. Karena sekali lagi bagian pertama tadi kita telah melihat bahwa orang-orang seperti itu akan menurun baik kesehatan fisiknya dan bahkan mentalnya juga akan terganggu. Jangan sekali-kali lari kepada hal-hal yang seperti itu. Tangan Tuhan saudara terulur untuk kita, menolong kita. Kita ingat apa yang dikatakan oleh pemazmur di sini.
ketika aku dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. Dia tidak biarkan saya dan saudara. Kita bisa ingat kisah Petrus ketika dia berkata kepada Yesus, jika Engkau itu Tuhan, suruh aku datang kepadamu, berjalan di atas air. Ketika Petrus dipanggil untuk berjalan di atas air, dia berjalan dari satu langkah ke langkah berikutnya. Pada akhirnya dia ketakutan dan hampir tenggelam. Dia berteriak. Dan ketika dia berteriak, Tuhan Yesus tidak biarkan dia tenggelam, saudara. Tetapi Tuhan ulurkan tangannya dan mengangkat dia. Apa yang dia katakan? Dia ingatkan kepada Petrus, mengapa engkau bimbang? Mengapa engkau kurang percaya? Saudara, saya dan saudara punya Allah yang kita sembah siang dan malam. Dia peduli atas kehidupan kita. Dia akan selalu mengelurkan tangan kuasanya, tangan kanannya akan menolong saya dan saudara. Dalam perjanjian lama, menceritakan dan memberikan gambaran tangan kanan Tuhan datang untuk memberikan pertolongan kepada bangsa dan umat pilihannya. Saya dan saudara adalah umat pilihan Tuhan. Jangan biarkan status saya dan saudara sebagai umat pilihan dihancurkan oleh hal-hal yang tidak penting, hal-hal yang tidak berguna, hal-hal yang hanya sementara yang akan merusak itu. Yang akan membahayakan kehidupan kita hari ini, bahkan generasi kita waktu yang akan datang, dan terlebih masa depan kita. Itu sebabnya dalam bacaan kita dalam firman Tuhan hari ini, Tuhan berkata bahwa di tangan kanannya ada nikmat senantiasa. Dia menjamin kenikmatan, kebahagiaan. Mungkin saja hari ini kita sulit menjalani kehidupan ini. Tapi bukan karena kita sulit lalu kita mencari arah yang lain, jalan yang lain, termasuk juga ya, menjual narkoba kata orang. Itu menghasilkan uang yang banyak. Dan bisalah ekonomi kita meningkat. Tetapi itu sangat berbahaya. Dan itu akan menjerumuskan baik diri kita maupun generasi kita. Kita juga akan terlibat merusak mental mereka, generasi yang akan datang. Bahkan masa depan generasi kita akan menjadi hancur karena ulah kita. Ulah orang-orang yang mengatakan bahwa kita akan kaya ketika kita menjual narkoba. Kita akan kaya kalau kita menjual hanya 1 biji sampai ratusan ribu. Hanya beberapa biji sampai jutaan. Ingat saudara, sekarang ini kita sudah susah. Kalau kita ditambahkan lagi dengan kesusahan yang lain, kalau kita memperparah kesusahan yang lain lagi untuk kehidupan jasmani kita dan terlebih kehidupan rohani kita. Bagaimana masa depan kita? Bagaimana masa depan generasi kita? Jalan kehidupan Tuhan telah bertahukan untuk saya dan saudara. Mari kita datang kepadanya, mencari sukacita yang berlimpah-limpah itu. Bersyukur untuk setiap berkat nikmat Tuhan. Dan mari percayakan kehidupan kita kepada Dia yang sanggup memelihara kita siang dan malam. Yang tidak akan pernah membiarkan kita sedetik pun di kehidupan ini jauh daripadanya dan bahkan mengalami yang namanya derita berkepanjangan. Karena tidak selamanya Tuhan membiarkan kita untuk berada dalam kesesakan itu. Dia akan mengangkat, dia akan membawa kita keluar, dan dia akan menyelamatkan saya dan saudara. Dia akan menolong kita, dia akan memelihara kita, dia akan menjaga kita. Karena itu firman Tuhan katakan, serahkanlah segala khawatirmu kepadanya. Mari Bapak Ibu Saudara, nikmat Tuhan yang adalah kebahagiaan dan sukacita abadi itu, syukurilah. Inilah yang firman Tuhan katakan, bahwa nikmatnya itu senantiasa di tangan kanannya. Kebahagiaan itu tidak hanya hari ini, tapi kebahagiaan itu kita persiapkan hari ini dalam hati kita. Dan itu sampai selamanya. Sampai Yesus datang kedua kali, saya dan saudara akan menikmati nikmat senantiasa sampai selama-lamanya dalam kekekalan. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita berdoa. Tuhan terima kasih
Engkau baik, sungguh baik buat hidup kami, mengasihi kami dan tidak membiarkan kami berada pada jalan yang salah. Firman-Mu menunjukkan kepada kami di mana kami harus berada, yakni di hadapan-Mu. Dan kami akan terus berada dalam tangan kekuasaan Tuhan. Karena di sanalah nikmat senantiasa, kebahagiaan selamanya, kebahagiaan sejati yang kami perjuangkan hari ini. Dan kami akan nikmati selama-lamanya dalam kerajaan Allah, kerajaan Kristus. Terpuji nama-Mu Tuhan. Berkati kami, dan kami semua akan terus kuat teguh dalam iman, pengharapan, dan kasih kepada-Mu. Dalam nama Yesus, firman yang hidup kami berdoa. Haleluya. Amin.